Kita lihat dulu bagaimana siklus air menurut Al-Quran, bahwa seluruh air yang ada di permukaan bumi ini mengalami penguapan atau evaporasi, ya, evaporasi dari permukaan air, penguapan dari permukaan air kita sebut evaporasi, sementara dari tumbuh-tumbuhan itu juga terjadi proses penguapan tapi disebutnya transpirasi. Proses evaporasi ini mengakibatkan terjadinya kondensasi, begitu ya, menjadi awan hujan, kemudian tertiup angin, kemudian jadilah hujan. Dan hujan ini atau presipitasi ini apa menghijaukan tanaman yang ada di atasnya, ya, tetapi sebagian ada yang masuk ke dalam tanah yang kita kenal dengan infiltrasi, tetapi ada juga yang lari di permukaan. Nah, runoff inilah yang biasanya menyebabkan banjir yang terjadi. Tapi air yang masuk ke permukaan itu atau infiltrasi ini tidak hanya dia masuk ke dalam, tapi dia bisa bergerak ke kiri kanan, ya. Kita kenal dengan istilahnya itu perkolasi, makanya dia masuk ke dalam celah-celah batuan dan sebagainya. Dan diam nanti pada cekungan yang akhirnya Bapak Ibu bisa membuat sumur, ya, sumur air di rumah begitu, ya. Nah, jadi di dalam doanya dialah yang menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat air hujan keluar dari celah-celahnya, maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Itu surat Ar-Rum ayat 48. Kemudian, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian ditumbuhkannya dengan air itu tanam-tanaman bermacam-macam warnanya. Kenapa disebut sumber-sumber air dari bumi? Seperti di Bogor. Di Bogor banyak sumber air tanah, ya, sumber yang disebut dengan air mineral gitu, ya. Nah, kemudian lalu ia menjadi kering, lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Az-Zumar ayat 21.